Arak-arakan Timnas Indonesia juara SEA Games resmi dimulai. Pentas musik dan ribuan supporter siap riuhkan konvoi Timnas U22 Indonesia. Beckham Putra akan diarak dengan kuda di kampung halaman. Imbas keributan di final SEA Games 2023, manajer Thailand mengundurkan diri. Indonesia resmi ditunjuk jadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2024. Bek kiri Timnas Indonesia U22 Pratama Arhan disebut koleganya Rizky Ridho bakal ke Persija Jakarta. Mendengar hal itu, pemain Tokyo Verde ini memberikan respon tak biasa. Ya, ini Arhan OTW Persija, Arhan Persija, ucap suara Rizky Ridho yang terdengar dalam live Arhan. Ayo akun-akun perumoran silahkan, imbuh Kapten Timnas Indonesia U22 tersebut. Disebut seperti itu, pemain asal Blora ini langsung menunjukkan reaksi tak biasa. Mimik mukanya tampak panik dan juga meminta agar rekannya tidak menyebarkan rumor. Ngawur toh, teman-temanku semua pada ngawur semua, balas Arhan yang menampik rumor tersebut. Ya, sedangkan Pratama Arhan sendiri masih merupakan pemain Tokyo Verde. Sayangnya di Jepang, pemain berusia 21 tahun tersebut masih belum mendapatkan menit bermain reguler. Presiden FIFA Gianni Infantino akhirnya buka suara terkait kerusuhan yang terjadi di final SEA Games 2023. Dalam hal ini, Gianni memberikan pernyataan yang menohok. Ia menilai bila sepak bola Asia Tenggara sejatinya memiliki potensi yang bagus, namun hal itu tertahan akibat berbagai alasan termasuk tindakan kekerasan. Sepak bola Asia Tenggara memiliki potensi untuk berkembang secara mendalam dan luas, tetapi pada akhirnya tertahan oleh kekerasan, hubungan antara sepak bola, dan masalah sosial lainnya, kata Gianni Infantino, sumber The Tahu 247. Sementara itu, lebih lanjut, Gianni Infantino menyayangkan kericuhan yang terjadi dalam laga Timnas U22 Indonesia versus Thailand. Pasalnya hal tersebut bakal memberikan citra negatif. Menpora Dito Aryo Tejo meminta maaf. Parade juara SEA Games 2023 telah membuat macet sejumlah ruas jalan di Jakarta. Terima kasih untuk seluruh masyarakat, khususnya Jakarta. Mohon maaf hari ini 2 jam kita bikin macet, tetapi tentunya sangat positif, kata Dito di sela-sela pidato sambutan di Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 19 Mei 2023. Sementara itu, parade juara juga diikuti rombongan atlet peraih medali emas SEA Games 2023. Rombongan atlet di luar cabang olahraga sepak bola berada di belakang bus khusus Timnas Indonesia. Menpora juga berterima kasih kepada para pecinta olahraga yang mendukung arak-arakan para pahlawan Indonesia di SEA Games Kamboja. Marcelino Ferdinand buka suara jika Lionel Messi bersama Argentina akan melawan Timnas Indonesia. Ia menanggapi dengan nada bergurau. Saya sliding kayaknya, kenapa? Karena saya fans Ronaldo, ujar Marcelino Ferdinand, sumber bolasport.com. Lebih lanjut, ia tetap segan jika bertemu dengan Lionel Messi. Pasti, dia legend, dia pemain terbaik dunia nomor 1 sekarang. Saya tidak bisa banyak bicara tentang dia, kata Marcelino Ferdinand. Ya, meski mengaku segan, ia tidak akan grogi melawan Lionel Messi. Di samping itu, Marcelino mengaku terkejut dengan kabar Timnas Indonesia akan melawan Argentina. Ya, jika pertandingan benar terlaksana, maka ia akan memberikan yang terbaik. Striker asal Indonesia Bagus Kahvi memang kembali ke Indonesia. Setelah petualangannya di Eropa tak berjalan dengan mulus, Bagus Kahvi dipastikan kembali ke Barito Putra setelah melakoni perjuangan di Eropa. Ya, sementara itu Bagas Kava pun menyambut baik saudara kembarnya. Selamat datang kembali dan semoga kita bisa berjaya kembali, ujar Bagas Kava. Yang penting Bagus bisa mendapatkan kepercayaan diri lagi, imbuhnya. Ya, di samping itu Bagus memang memiliki catatan bagus sebelum berkeliling Eropa. Ia sudah memperkuat Barito Putra sejak 2018 yang lalu. Namun setelah itu tak lama ia mengikuti program Garuda Select, hingga akhirnya bisa menjajal dan juga bergabung dengan tim asal Belanda yang Utrecht. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT Somyet Pompamong mengaku kecewa dan juga menyesal Timnas U22 Thailand gagal meraih medali emas cabang olahraga sepak bola SEA Games 2023. Ya, ia mengaku kecewa dan juga menyesal serta meminta maaf lantaran medali emas gagal untuk diraih. Saya pribadi mengaku sangat kecewa dan menyesal. Ya, Somyet Pompamong mengaku akan menasihati staf pelatih buntut dari kericuhan yang terjadi. Timnas Indonesia Senior akan dihadapkan pada 2 event bergengsi dalam waktu dekat. Berikut daftarnya.
Yang pertama yakni kualifikasi Piala Dunia 2026. Ajang kualifikasi ini terbilang penting karena timnas Indonesia punya kesempatan untuk lolos. Usai Piala Dunia 2026 mendapatkan penambahan 16 peserta. Kemudian yang kedua adalah Piala Asia 2023. Setelah melakoni kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia dan juga Sinteyong diwajibkan mempersiapkan diri baik fisik dan juga mental untuk tampil di Piala Asia 2023. Ajang ini sendiri akan digelar pada Januari 2024 di Qatar. Gelandang timnas Indonesia U22 Marcelino Ferdinand membuat heboh karena tingkah kocaknya saat arak-arakan skuad Garuda Muda, yakni pada Jumat 19 Mei 2023. Ya, ada satu momen dalam pawai timnas Indonesia U22 yang viral. Hal itu karena tampak ada sosok yang memakai driver ojol berjoget di atas bus. Usut punya usut, sosok yang memakai driver ojol dengan identik warna hijau itu adalah Marcelino Ferdinand. Ia tampak sumringah dan merayakan kemenangan bersama masyarakat Indonesia. Bukan hanya itu, gelandang berusia 18 tahun ini juga menjadi reporter dadakan. Dalam video yang beredar, ia memegang mic dan juga berakting melaporkan pawai tersebut secara langsung di TKP. Arak-arakan timnas Indonesia juara SEA Games 2023 resmi berangkat dari Kemenpora di Jalan Pemuda, Senayan pada Jumat 19 Mei 2023 pagi diiringi dengan ribuan supporter. Dari pantauan di Kemenpora dan sekitarnya, tak kurang dari 1.000 orang siap mengikuti pawai. Mereka mengenakan seragam timnas dan juga pernak-perniknya. Tampak dalam rombongan arak-arakan tersebut semua skuad timnas bersama para pelatih dan juga ofisial. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan juga perwakilan anggota Komite Eksekutif turut hadir di atas bus menyapa para supporter. Ya, kedatangan rombongan timnas ini disambut supporter dengan yel-yel dan juga nyanyian. Seakan tersihir dengan atmosfer yang ada, para pemain ikut riuh bernyanyi sambil berjoget dan juga berjingkrak-jingkrak. Sejak pukul 5 pagi Jumat 19 Mei 2023, penggemar sudah memadati ruas Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta untuk mengiringi bus atap terbuka yang akan membawa para penggemar timnas U22 Indonesia merayakan sukses medali emas SEA Games Kamboja 2023. Sementara itu, flare-flare yang menyala terang ikut memeriahkan kedatangan kembali para pahlawan muda. Dalam pawai yang mengusung tajuk Welcoming SEA Games Football Winner itu, panitia juga menyediakan beberapa panggung musik dan juga hiburan di sepanjang jalan yang akan dilewati bus timnas U22 Indonesia. Ini menjadi pawai paling meriah bagi timnas U22 Indonesia yang berhasil meraih medali emas pertama di pentas multi-event Asia Tenggara dalam 32 tahun. Sementara itu, 2 panggung musik disiapkan panpel konvoi timnas U22 Indonesia di sepanjang jalan protokol utama kota Jakarta. Pesta rakyat yang ikut merayakan kemenangan bersejarah medali emas SEA Games pertama dalam 32 tahun ini juga akan diramaikan berbagai macam kelompok supporter klub Liga Indonesia yang juga setia mendukung setiap laga timnas. Sementara itu, menurut Sekjen Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia PNSSI Richard Ahmad, setidaknya terdapat lebih dari 100 kelompok supporter klub yang siap turun ke jalan untuk menyambut Garuda Muda. Gelandang timnas U22 Indonesia Beckham Putra akan mendapatkan perayaan meriah saat kembali ke kampung halamannya. Setelah meraih emas di SEA Games 2023, sang ayah yakni Budi Nugraha menjelaskan juga akan ada sambutan meriah untuk anaknya. Insya Allah termasuk saya 2 bus ke Pangandaran tanggal 26 Mei liburan. Menariknya, Beckham juga akan mendapatkan sambutan spesial. Dia akan diarak menggunakan kuda setelah pulang dari Jakarta. Nanti keluar ke Tol Buah Batu ada penyambutan dari Lurah Gedebage. Terus ada dikawal kepolisian. Turun di bypass Gedebage, nanti pakai kuda di sana. Naik kuda si Beckham. Tergantung nanti pulang dari sini. Pungkas Budi Nugraha. Sebanyak 587 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan kegiatan arak-arakan timnas sepak bola Indonesia U22, yakni pada Jumat 19 Mei 2023 hari ini. Personel yang dikerahkan untuk pengamanan sebanyak 587 personel. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, yakni Kombes Trunajaya Wisnu Andiko saat dikonfirmasi. Ratusan personel itu terdiri dari sejumlah unsur, mulai dari Polda Metro Jaya, Polres Jajaran hingga Dinas Perhubungan atau Dishub DKI Jakarta. Ratusan personel gabungan itu ditempatkan di titik-titik yang menjadi rute arak-arakan para pemain timnas U22 Indonesia. Sementara itu, Ditlantas Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas dalam rangka kegiatan arak-arakan tersebut, khususnya di ruas Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta. Manajer Thailand Yuttana Yimkarun mengambil sikap usai terjadi keributan di final SEA Games 2023 kala timnya menghadapi timnas Indonesia U22, yakni pada Selasa 16 Mei 2023.
Ya, manajer Thailand yang bernama Yuthana Yumkarun tersebut mengundurkan diri dari jabatannya. Ia merasa bertanggung jawab atas kericuhan yang terjadi. Yuthana Yumkarun mengundurkan diri sebagai manajer tim Thailand U22 untuk bertanggung jawab atas tawuran yang terjadi di final SEA Games 2023 melawan Indonesia. Tulis laporan Twitter @tl_central. Indonesia resmi ditunjuk oleh AFC untuk menjadi salah satu dari 11 tuan rumah kualifikasi Piala Asia U20 2024. Ya, pengumuman ini diberikan AFC pada Rabu 17 Mei 2023. Sementara itu, adapun kualifikasi Piala Asia U23 2024 bakal berlangsung pada 12-18 September 2023 yang diikuti 46 peserta. Dan nantinya akan ditentukan 15 tim di luar Qatar sebagai tuan rumah yang akan mentas di putaran final. Di samping itu, AFC akan lebih dulu membagi 46 tim ke dalam 11 grup, yang masing-masing berisi 4 hingga 5 tim. Tim yang finish sebagai juara grup otomatis lolos ke putaran final. Dan sebanyak 11 negara itu akan bersanding dengan tuan rumah Qatar. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.